Salam. Salam jumpa dalam kasih Yesus Kristus. Seperti yang tadi mungkin sudah diwartakan, saya Pendeta Feni dari Ebenezer, Tarus Barat. Sukacita bisa berjumpa dengan Bapak Mama, bersaudara semua di tempat ini. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama dengan semua warga Gemit di berbagai tempat, di bawah satu tema, menata pelayanan untuk memperkokoh persekutuan. Menata pelayanan untuk memperkokoh persekutuan. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, kitab Tawarik ditulis sesudah zaman pembuangan bangsa Israel ke Babel. Tawarik sendiri adalah salah satu istilah yang diserap dari bahasa Arab yang berarti daftar-daftar. Nah, kalau kita bertanya, kenapa dia dari bahasa Arab, Bapak Mama? Ya karena Arab dan Israel ini negara-negara serumpun di Timur Tengah. Jadi ada sejumlah kesamaan kata, ya. Juga ada kesamaan-kesamaan lainnya. Misalnya bahasa Ibrani sebagai bahasa asli Perjanjian Lama itu dia ditulis dari kanan ke kiri atau dibaca dari kanan ke kiri, sama juga dengan huruf-huruf bahasa Arab. Dan tentu saja sejumlah kata paling tidak atau akar katanya itu sama. Ya, saya kasih contoh saja mungkin kalau di tempat kita di sini, ya misalnya saja beberapa suku yang berdekatan seperti suku Sabu, Rote, Timor, kadang ada kata-kata yang sama. Saya kasih contoh misalnya ayamnya. Dalam bahasa Timor apa tuh Bapak Mama? Manu ya, begitu juga bahasa Sabu, Rote ya. Suku-suku yang berdekatan biasanya punya beberapa kata yang sama. Nah, sebagian besar isi kitab ini memuat ulang daftar nama, tempat, masa, pekerjaan, dan tindakan serta perilaku para raja di kerajaan Israel Utara dan Selatan. Seperti yang diceritakan juga dalam kitab Samuel dan Raja-Raja. Nah, dari daftar nama-nama itu kita menemukan bagaimana upaya raja-raja waktu itu menata kehidupan yang benar di hadapan Allah. Mereka berupaya menata kerajaan menurut pimpinan Tuhan. Jadi kehidupan pemerintahan dan keagamaan waktu itu ya paling tidak masih sama-sama diatur, Mama. Kalau sekarang sudah jelas sangat terpisah, pemerintahan diatur, dia punya keagamaan ya diatur segala sesuatu yang berhubungan dengan keagamaan. Tapi saat itu mereka masih atur secara bersama-sama. Nah, berbicara tentang kehidupan raja-raja di zaman Alkitab, maka ada satu cerita yang menarik Bapak Mama. Saya mau sampaikan satu cerita pendek. Kira-kira mau dengar kok? Ya, terima kasih. Nah, tersebutlah seorang raja. Dia ingin mengunjungi rakyatnya. Karena itu dia panggil pembesarnya. Ia memberitahukan bahwa saya akan mengunjungi rakyat. Karena saya mendengar banyak rakyat yang hidupnya susah dan menderita. Karena itu dia memberi perintah supaya semua rakyatnya memperbaiki jalan-jalan yang akan dilaluinya. Supaya kereta yang memuatnya bisa berjalan dengan mulus dan baik. Nah, para pembesar mengiyakan dan pergi kepada rakyat dan memberitahukan supaya mereka membersihkan semua jalan, memperbaiki jalan-jalan yang rusak. Nah, setelah berbulan-bulan kemudian sang raja mengecek apakah semua jalan sudah diperbaiki dan siap untuk dilalui. Ya, jawabannya sama sekali tidak memuaskan Bapak Mama. Rakyatnya belum bisa memperbaiki semua jalan di kerajaan tersebut. Mereka dalam keadaan kesusahan, kemiskinan. Nah, sang raja akhirnya merenung dan dia berpikir,
pada akhirnya dia sadar bahwa untuk merubah kehidupan rakyatnya, maka dirinya sendirilah yang harus berubah terlebih dahulu. Dia memutuskan untuk mengunjungi rakyatnya dengan berjalan kaki saja. Dia tidak lagi pakai kereta, dan dia tidak lagi takut keretanya rusak atau badannya sakit. Dia memutuskan untuk merubah cara berpikirnya, supaya bisa lebih mengenal rakyatnya dengan lebih baik. Dia merasa bahwa perubahan haruslah dimulai dari dirinya sendiri. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, setidaknya itulah yang ditunjukkan oleh Raja Yosafat dalam bacaan kita tadi, dalam masa kepemimpinannya. Yosafat menjadi raja atas kerajaan Yehuda, menggantikan Asa ayahnya yang wafat karena sakit pada kakinya. Ya. Itu dalam 2 Tawarik 16. Ia adalah salah satu raja terbaik dari kalangan raja-raja Yehuda. Mengapa terbaik, Bapak Mama? Ukuran terbaiknya bukan karena dia memiliki kekayaan, harta benda yang melimpah, tapi terbaik dalam hal iman kepada Tuhan. Ayat 3 katakan Tuhan menyertai Yosafat karena ia tidak mencari Baal-Baal. Ayat 4 katakan ia mencari Allah dan hidup menurut perintah-perintahnya. Ayat 6 juga katakan dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dengan tabah, Bapak Mama, artinya mau melakukan kehendak Tuhan ini pasti banyak tantangannya. Ya. Mau beribadah dengan setia itu tantangannya banyak sekali. Karena itu dia harus tabahkan hatinya. Seperti kita juga kalau sudah terlalu rajin berdoa juga. Apalagi kalau ketong tim doa, ketong siang malam bergumul, berdoa, berpuasa. Kadang orang mulai bilang, lihat sudah. Dia model sama kayak mau naik di surga hidup-hidup sah. Ya. Banyak tantangan yang ditemui oleh umat Tuhan. Atau kalau dia setia datang ke gereja, pikul Alkitab terus, kadang dapat sindiran juga. Ayat 6 katakan, Yosafat ini dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Artinya banyak tantangan dalam kehidupan. Ia pun menjauhkan bukit pengorbanan dan tiang berhala. Dan semuanya itu menunjukkan bahwa di dalam dirinya ada sikap hidup takut akan Tuhan. Ia tidak terlebih dahulu berkoar-koar kepada orang-orang yang dipimpinnya. Tapi terlebih dahulu dalam hati dan hidupnya ada takut akan Tuhan. Dan dengan semuanya itu maka tidak heran pada ayat 5 katakan Tuhan mengokohkan kerajaannya. Ia kaya dan sangat terhormat. Yang menjadi kaya dan sangat terhormat ini Bapak Mama semua, tentu hal ini menjadi dambaan banyak orang ya. Menjadi kaya dan terhormat. Namun kita saksikan ya di dunia ini banyak orang yang awalnya kaya dan terhormat, pada akhirnya ujung-ujungnya ada yang dihujat, dicaci maki, dicela, dicibir ya. Karena apa? Karena kadang kekayaannya itu didapat dengan cara yang tidak benar. Dengan cara memiskinkan orang lain. Karena itu kita dengar istilah KKN. Itu dengan cara-cara yang tidak benar. Banyak orang mencari keuntungan, kekayaan, penghasilan dengan cara yang kotor dan gelap. Dalam bacaan tadi disebut ada berhala-berhala. Ada Allah lain, ada Baal-Baal. Kalau di masa sekarang Bapak Mama, kadang dengan mudah ketong menuduh, oh itu orang dia ada piara tuyul. Makanya dia pun toko laris. Ya.
beberapa hari terakhir ini Bapak Mama ada seorang pemuda yang cukup viral ya. Dia dicurigai karena dia jarang keluar rumah. Sepertinya dia tidak bekerja, tapi dia punya penghasilan yang banyak. Setelah diselidiki, ternyata dia seorang programmer ya. Programmer ini dia bekerja dari dalam kamar saja dia bisa menghasilkan banyak uang. Tapi orang sudah terlanjur menuduh dia pakai kuasa-kuasa gelap. Nah, Bapak Mama, saudara-saudari, Raja Yosafat kaya dan terhormat. Namun kekayaan dan kehormatan yang didapatnya bukan karena penyembahan berhala, bukan karena ala-ala lain yaitu para Baal. Bukan juga karena pakai barang-barang gelap seperti yang seringkali dituduhkan orang kepada sesamanya. Dia mendapat kekayaan dan kehormatan karena rasa takut akan Tuhan. Dia tidak mendapat itu semua dari penyembahan berhala dan hal-hal buruk lainnya. Dia tidak mendapat kekayaan dan kehormatan dari menipu sesama. Kalau di media sosial ini Bapak Mama, kadang kita lihat banyak sekali orang mengeluh ya. Mengeluh karena mendapat penipuan secara online, secara langsung. Ya. Tiba-tiba saja orang sudah ditipu. Ya, banyak orang mengeluh, saya sudah ditipu. Ya. Tiba-tiba saja uang dari rekeningnya raib. Ya, banyak orang yang mendapat kekayaan dengan menipu orang lain, dengan cara-cara yang tidak benar. Yosafat dia kaya dan terhormat. Itu karena Tuhan. Karena hidup yang takut akan Tuhan. Bahkan bukan itu saja. Di dalam kehidupan Yosafat ia juga memperhatikan kehidupan rohani rakyatnya. Hal ini ditunjukkan dengan memilih beberapa orang Lewi dan para imam untuk mengajar rakyat agar hidup takut akan Tuhan. Dia melakukan banyak hal yang benar di mata Tuhan. Ia mengelola negaranya dengan begitu baik. Ia membangun sistem pertahanan, mengorganisir tentaranya demi keamanan rakyatnya. Ia juga yang terutama adalah mengajarkan hukum Tuhan kepada orang-orang yang dipimpinnya, ya. Lewat orang-orang yang dipilihnya, orang-orang yang tepat. Ya, biasa dalam sistem manajemen modern katakan menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Seperti kita juga dalam gereja. Ketika dia punya talenta bernyanyi, dia dipilih jadi song leader. Ya, ketika dia punya talenta untuk memberitakan firman, dia dipilih menjadi seorang presbiter, sebagai seorang penatua. Ketika dalam kehidupannya dia peka pada sesama yang menderita, mungkin dia dipilih menjadi seorang diaken. Dan seterusnya. Yosafat memilih orang-orang yang tepat untuk maksud yang tepat. Demikian juga dalam kehidupan kita, kita harus merasakan bahwa Tuhan memilih saya untuk maksud-maksud tertentu, untuk pekerjaannya. Ketika saya punya suara yang merdu, maka Tuhan pakai saya untuk bernyanyi lewat vokal group, lewat paduan suara. Ya, dengan rajin dan setia. Setiap kita dikaruniakan talenta. Tuhan memberikan kepada kita entah 1, 2, 3 dan seterusnya. Karena itu di dalam kehidupan kita, hendaklah kita juga mau memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan. Dengan rajin dan setia. Dengan tekun. Jangan suka salah sedikit saya kotong sumulai ba onar. Beta ada kurang hati dan itu satu biar. Nanti kapan-kapan saya dulu baru beta menyanyi. Nanti kapan-kapan dulu baru beta kembali melayani.
Su bikin tersalah bep mau ini. Ya, tapi di sini tidak seperti itu ya. Saya yakin ya. Tuhan memberikan kita segala talenta untuk kita melayani. Seperti orang-orang di dalam masa kepemimpinan Raja Yosafat. Yang juga mau dipakai oleh Tuhan untuk memperkaya kehidupan umat Tuhan. Untuk memperkaya banyak orang. Nah, upaya penataan yang dilakukan oleh Yosafat, di situ kita bisa melihat bahwa semata-mata bertujuan untuk menampilkan kuasa Allah di tengah-tengah kehidupan kerajaannya. Ia sama sekali tidak bertujuan untuk memperkaya dirinya sendiri atau hanya mau memajukan kaum kerabatnya. Dia lakukan untuk semua orang. Dia melakukan tanpa suatu pamrih. Tanpa pikiran bahwa nanti saya harus dapat yang seperti ini. Ya, kita pun demikian Bapak Mama. Kalau kita melakukan sesuatu khususnya dalam rumah Tuhan, dalam pelayanan. Beda dengan perhitungan bisnis untung rugi. Ya. Kalau bisnis untung rugi kita akan mengecek. Kira-kira saya akan dapat apa ya? Saya untung atau rugi? Di dalam kehidupan kerajaan Allah, kita tidak pakai prinsip berbisnis. Untung atau rugi. Saya melayani ini, waktu saya ini, kira-kira saya untung atau rugi ini. Saya melayani terus. Saya harus latihan, bernyanyi misalnya, atau saya harus datang ke gereja terus menerus ini. Kira-kira ini dari segi waktu, saya untung atau rugi. Ya. Kalau kerja di tempat lain saja pasti saya sudah menghasilkan sesuatu, uang. Dalam kerajaan Allah tidak demikian Bapak Mama. Raja Yosafat dia tidak memperhitungkan itu semua. Dia tidak memperhitungkan untung rugi. Tetapi apa yang ia dapat dari Tuhan? Tuhan memberkati kehidupannya. Bahkan rasa takut dan segan itu diterimanya dari orang-orang yang dipimpinnya, bahkan dari bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Ia mendapat kekayaan dan kehormatan. Segala sesuatu yang tidak dimintanya, semuanya itu diberikan oleh Tuhan. Kita jadi ingat ya firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kemuliaannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Ya amin ya untuk kita. Ya seperti itu Bapak Mama. Di dalam kehidupan Raja Yosafat dia tidak memperhitungkan apa yang akan dia dapat. Tapi dia memberikan semuanya untuk Tuhan. Rasa takut akan Tuhan terlebih dahulu ada dalam dirinya. Baru dia memperkuat umat Tuhan. Dan di dalam kehidupannya ia mendapat berkat yang luar biasa. Allah selalu hadir dalam setiap rencana hidupnya. Dan itu semua mendatangkan berkat bagi kepemimpinannya. Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus. Untuk itu mari kita belajar dari kehidupan Raja Yosafat. Di dalam menata iman percaya, kita sendiri menata pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari kehidupan Raja Yosafat. Yang pertama, seluruh penataan pemerintahan organisasi. Kalau saat ini kita sebut dalam gereja penata layanan. Yang dilakukan oleh Raja Yosafat itu dilakukan atas dasar takut dan hormat kepada Tuhan. Didahului dari dalam dirinya sendiri. Penataannya dimulai yang utama dari dalam hatinya, hidupnya. Menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan kepadanya.
Kalau saudara mau kehidupan keluargamu berubah ke arah yang lebih baik. Kalau selama ini saudara seringkali mengeluh, kenapa ya sepung keluarga ini dari kotong pun nenek moyang, bayi, nenek, bapak, mama sampai dengan kotong sekarang ini begini-begini sah. Tidak ada sesuatu perubahan yang berarti. Maka mulailah dari dalam dirimu sendiri. Seperti cerita awal kita tadi. Sang raja yang rencananya dia mau supaya semua rakyatnya berubah. Akhirnya dia rubah pikirannya. Dia rubah dirinya, hidupnya. Dia rubah cara berpikirnya, perspektifnya. Kalau mau kehidupan keluargamu berubah, mulailah dari dirimu sendiri. Karena di dalam kehidupan satu keluarga, Bapak Mama, anak-anak dalam rumah tangga kita ini biasa disebut sebagai peniru yang ulung. Dia bukan pendengar ulung ya. Dia bukan pendengar yang ulung. Dia seorang peniru. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita perbuat, itulah yang akan diikutinya. Kalau ketong kasih di nasihat, 1001 macam nasihat, percuma kalau segala nasihat itu kita sendiri tidak buat, kita sendiri tidak lakukan. Ya. Kalau kita hanya perintahin, ingat bosong berdoa, ingat bosong baca Alkitab, tapi Bapak dan Mama malam-malam, capek, son ada jam doa lagi, son ada baca firman Tuhan sama-sama lagi. Itu percuma juga Bapak Mama. Itu hanya memberi nasihat, tapi mau melakukan, tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan di situ. Kalau mau kehidupan keluargamu berubah, ubahlah dirimu terlebih dahulu. Karena di dalam kehidupan anak-anak kita, mereka akan meniru apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, dibanding mereka mau mendengar. Apalagi zaman sekarang, Bapak Mama, panggil anak 1-2 kali ini sudah cukup. Ya. Kalau dong sibuk dengan HP, tong panggil 10 kali, mince. Dia son pusing memang. Dia main HP terus, kapan dia lapar baru dia berhenti, baru dia dicari makan. Mau iya pada orang tua ini kadang sulit. Tapi di sini tidak begitu ya. Mungkin ini di tempat lain. Ya Bapak Mama, mulailah perubahan itu dari dalam diri kita sendiri. Kalau mau di dalam kehidupan jemaatmu ada perubahan, kunjungilah jemaatmu dengan setia. Ya. Sebagai presbiter, sebagai pelayan, kunjungi jemaat dengan setia. Doakan mereka. Beritakan firman Tuhan dengan setia. Dalam bacaan kita tadi sangat jelas Bapak Mama, Raja Yosafat mencari ya orang-orang untuk dengan setia melakukan pengajaran. Ya. Jadi kalau mau ada satu perubahan, terlebih dahulu ada di dalam diri pribadi kita. Kalau mau masa depanmu menjadi lebih baik, ya kita selalu punya cita-cita ya. Tadi di awal bacaan ini katakan Raja Yosafat kaya dan terhormat. Kita juga kalau ditanya pasti mau seperti itu. Mahasiswa pelajar kalau ditanya ada cita-citanya. Dia punya cita-cita. Kalau mau cita-cita itu tercapai, mulailah dari dirimu sendiri. Paling mudah adalah jangan menunda-nunda apa yang dapat. Mau supaya orang lain berubah, padahal diri kita sendiri belum. Jadi yang pertama dan yang utama adalah dasar takut dan hormat kepada Tuhan dimulai dari dalam diri kita.
Baru dalam kehidupan keluarga, persekutuan jemaat, ada perubahan. Pola ini kita temukan dalam Alkitab. Allah selalu melakukan penataan dan pembaruan hidup, mulai dari diri pribadi lepas pribadi. Itu nyata dalam kehidupan Raja Yosafat dalam bacaan kita tadi. Hal yang kedua, Bapak Mama jemaat Tuhan, ketika hidup sudah diberkati, maka tetaplah ingat dan hormat kepada Tuhan. Ketika hidup sudah diberkati, tetaplah ingat dan hormat kepada Tuhan. Itu yang terjadi dalam kehidupan Raja Yosafat. Ketika ia sudah diberkati dengan kekayaan dan kehormatan, nampak ia bukanlah tipe orang yang lupa diri. Ketika ia sudah dikaruniai kekayaan kehormatan, ayat 7 menyebutkan, pada tahun ketiga pemerintahannya, ia semakin meningkatkan pengajaran di kota-kota Yehuda. Telah mendapat kekayaan dan kehormatan, itu sama sekali tidak membuat dia lupa Tuhan. Bapak Mama semua dalam hidup ini, kadang manusia kalau dia sudah sukses sedikit saja, kadang dia lupa Tuhan. Kadang dia pun status sosial sudah naik atau meningkat, maka dia sudah lupa banyak hal. Dia lupa Tuhan, lupa gereja, lupa orang yang mungkin sama-sama dengan dia waktu itu susah sama-sama. Dia lupa. Yang penting dia senang. Ya, bahkan kadang dia lupa diri, lupa asal usulnya. Sehingga ada peribahasa katakan seperti kacang lupa kulit. Kadang sampai hal yang fatal juga. Kadang dia lupa kalau dia sudah ada istri. Di sini tidak ya. Dia lupa kalau dia punya istri, sehingga dia lihat yang lain juga dia mau. Ya, ini kadang akibat dari kesuksesan, kekayaan, kehormatan yang dia terima. Kadang dia jadi lupa segalanya. Ya. Yosafat tidak demikian. Semakin ia menerima kesuksesan, kejayaan dalam pemerintahannya, maka ia semakin berusaha mengenal Tuhan dengan pengajaran-pengajaran yang baik. Ia mengutus pembesar-pembesarnya untuk mengajar. Ia bekerja sama dengan para imam dari kalangan Lewi untuk memajukan pengajaran Tuhan kepada rakyat sekaligus umat Tuhan. Ia percaya bahwa firman Tuhan merupakan hal utama dalam membangun karakter dan iman yang kokoh. Pengajaran yang benar adalah kebutuhan penting untuk menata diri dengan baik, menata pelayanan. Iman yang benar datang dari pengajaran yang benar. Karena itu ia berupaya mati-matian untuk memajukan pengajaran yang benar di tengah-tengah umat tersebut. Dan karenanya umat atau bangsa itu diberkati. Sehingga pada kesempatan ini, kalau Bapak Mama jemaat Tuhan di tempat ini masih mendapat pelayanan dari seorang pelayan yang setia, dari para presbiter yang rajin dan setia, melakukan pengajaran dan pemberitaan firman, Bapak Mama, bersyukurlah. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Bahwa itu adalah cara Tuhan. Seperti yang nyata dalam bacaan tadi. Cara Tuhan untuk menjangkau kita. Untuk menumbuhkan iman percaya kita. Percayalah dengan semuanya itu hidup kita diberkati. Ya. Tuhan mengaruniakan kesuksesan, kekayaan, kehormatan. Maka tetaplah takut akan Tuhan. Tetaplah mencari hadirat Tuhan. Jangan menyembah kepada mamon. Harta benda yang diperoleh di dunia. Betapapun gemerlapnya. Jangan menyembah dan memberhalakan hasil-hasil teknologi. Betapapun canggihnya. Ya, kadang kotong nih siang malam. Hidup kita terbelenggu dengan media sosial. Tanpa sadar itu pun merupakan berhala baru
dalam kehidupan kita, Bapak Mama. Jangan menyembah dan memberhalakan hasil-hasil teknologi, betapapun canggihnya. Carilah Tuhan ketika kita hidup, ketika Tuhan sudah mengaruniakan segala yang baik bagi kita. Tetaplah menyembah Tuhan. Tetaplah mencari pengajaran-pengajaran yang benar dari Tuhan. Maka percayalah, hidupmu pasti akan terus diberkati dengan limpahnya. Kekayaan, kehormatan, dan segala yang kita butuhkan dikaruniakan Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita dengan firman-Nya. Amin.